Hai, berjumpa lagi. Masih kita mengulas, membedah buku mengenai bisnis dan manajemen. Maka kali ini setelah di tangan saya buku yang berjudul Digital Business Valuation. Jadi bisnis itu harus melalui suatu proses valuation penilaian dan uniknya ini adalah digital ya. Sebelum kita melangkah daripada isi buku tebal ini yang akan saya ulas secara singkat, maka kita sering mendengar bahwa banyak bisnis digital yang meroket, yang valuasinya harganya gila-gilaan, bahkan bisnis yang baru mungkin hanya seumur jagung, ya ada yang setahun, ada yang 2 tahun, telah berani dibeli, diinjek oleh investor triliunan, belasan triliun, puluhan triliun, bahkan ratusan triliun ya. Seperti misalnya bisnis terkait dengan logistik, bisnis terkait dengan sosmed, bisnis terkait dengan financial technology dan lainnya ya. Intinya bisnis itu kenapa sih bisa dihargai segitu mahal? Apa sih kunci rahasianya dan bagaimana melakukan penilaiannya? Karena kita tahu bahwa bisnis yang disebut sebagai digital startup itu adalah harus berbasis digital. Kenapa? Karena hanya yang berbasis digital bisa naik dengan pesat dalam waktu singkat. Kalau bisnis konvensional seperti Anda buka toko, satu toko oke, tapi mau jadi 1000 toko maka Anda butuh invest 1000 kali, Anda butuh waktu yang 1000 kali lebih lama ya. Tapi bisnis digital Anda siapkan satu platform, satu user, 10 user, 10.000 user, 1 juta user bisa diraih dalam waktu seketika tanpa perlu relatif menambah investasi secara sangat signifikan. Dipakai satu ya begitu, dipakai 1 juta ya kurang lebih penambahan, tapi tidak signifikan, tidak seperti toko tadi. Satu toko, mau 1000 toko maka mesti 1000 unit properti disewa. Nah itulah ya, bisnis digital bisa melejit begitu tinggi. Makanya startup selalu identik dengan digital. Nah mengenai valuation, penilaian, bagaimana sih menilainya sehingga orang berani menginvest, berani mengatakan bahwa bisnis ini triliunan rupiah, puluhan triliun rupiah. Ada 3 secara teori di buku ini yang tebal ini intisarinya melakukan penilaian. Pertama, penilaian itu dilakukan dengan nilai buku. Ini sangat konvensional, asetnya berapa. Dinilai secara buku, appraisal, dinilai. Oh ternyata aset perusahaan itu senilai 100 miliar. Nah, tambah dengan goodwill dan lain sebagainya mungkin dihargai 120 miliar, 130 miliar. Ya, itu berdasarkan penilaian aset real. Ada lagi yang penilaiannya berdasarkan referensi. Jadi kalau ada di luar negeri atau di belahan dunia manapun perusahaan dengan size sejenis, harganya 1 triliun, maka perusahaan yang ini karena karakter bisnisnya mirip, landscape-nya, geografisnya dia beroperasi di negara yang mirip, katakanlah yang satu di Brazil, yang satu di Indonesia, jumlah penduduk mirip, karakternya mirip, alamnya juga mirip, maka kalau di Brazil perusahaan yang sejenis itu harganya 1 triliun, maka di Indonesia dapat dikatakan kurang lebih 1 triliun juga. Jadi dia referensi, hanya sebagai referensi harga itu dianggap sebagai harga pasaran. Jadi tadi menanyakan aset real, kedua harga referensi, ketiga adalah harga forecast, discount disebut sebagai discount cash flow ya, forecastnya. Jadi misalnya begini, ini sekarang 1000 nilainya, tapi kalau saya kenalkan kepada pihak lain yang saya tahu, saya kenalkan kepada market lain yang saya kenal, maka saya beli ini saya kenalkan, dari 1000 nilainya bisa jadi 10.000. Itu karena saya memberikan forecasting ke depan. Analoginya seperti ini. Kalau Anda punya suatu lahan ya, analogi ya, Anda punya suatu lahan. Itu ada NJOP. NJOP itu adalah penilaian appraisal as it is, realnya. Berapa sih NJOP-nya? Nilai jual objek pajaknya per meter perseginya, ya itulah nilainya. Itu nilai buku. Tapi ada lagi nilai yang ada orang di lahan sebelah sana, dia jual dengan luasan segini kurang lebih harganya 1000. Artinya yang ini juga kurang lebih 1000. Nggak usah lihat NJOP. Lah kalau di situ aja laku 1000 kan di sini juga laku 1000. Itu harga referensi. Biasa di saham itu disebut kalau perusahaan go public IPO, dilihat perbandingan harga saham, lembar saham ini terhadap nilai bukunya dibandingkan dengan berapa kali perbandingan dengan industri sejenis. Nah itu harga referensi. Namun ada harga ketiga yaitu harga forecasting ya, prospeknya. Misalnya gini, ini lahan NJOP, lahan ini semeter 1 juta rupiah katakanlah. Tapi kalau saya lahan ini nanti saya bikin 3 tower ya, saya bikin ruko, saya bikin taman bermain, saya bikin food court, saya bikin supermarket, saya yakin nilainya akan melambung tinggi, bahkan 1 meternya nanti kira-kira perhitungan saya bisa jual dengan nilai 10 juta rupiah.
karena animo masyarakat akan naik, orang luar kota akan beli, akan invest. Jadi yang tadi 1 juta rupiah, saya perkirakan kalau proyek ini jadi 5 tahun ke depan, itu akan seharga 10 juta rupiah. Jadi kalau Anda mau invest ke sini, berkongsi dengan saya, mau membeli sebagian saham daripada lahan ini, bisnis ini, maka saya katakan itu kan 5 tahun, jadi harga 10 juta. Kalau you beli sekarang, ya 5 juta lah, gua kasih diskon 50%. Jadi NJOP-nya 1 juta, tapi karena saya punya rencana bisnis yang ke depan nanti 5 tahun akan booming dan jadi 10 juta rupiah, you invest sekarang, you beli saham bagian saya sekarang, maka you cukup bayar 5 juta per meter persegi. Sehingga tadi yang investor berani masuk ke dalam satu perusahaan startup itu 1 triliun, entah 10 triliun, karena dia melihat landscape ekosistem bisnisnya ini akan melejit 3 tahun ke depan menjadi mungkin 100 triliun atau 200 triliun. Maka dia berani masuk 10 triliun. Walaupun nilai bukunya mungkin hanya 1 triliun atau 500 miliar. Karena dia melihat prospek. Tapi jangan lupa, prospek ini juga memiliki resiko. Maka banyak startup yang setelah dimasukin investor, tidak juga naik-naik, malahan ambruk ke bawah. Nah, inilah digital valuation. Sehingga investor pun menyimpan resiko. Makanya investor di dunia startup itu biasa disebut sebagai angel investor. Bukan investment banking ya. Karena investment banking biasa mereka masuk kepada bisnis yang lumayan mature, yang memberikan return tiap bulan sekian, penghasilan tiap tahun sekian. Tapi kalau yang namanya digital startup, ini umumnya angel investornya memiliki nyali untuk relatif menanggung resiko. Maka mereka menyebar ke banyak startup dengan harapan satu startup aja yang dari nilai katakanlah 100 miliar menjadi 1000 triliun sudah cukup mengcover daripada investasi-investasi mereka di tempat lain yang mungkin merugi atau lenyap sama sekali. Ya. Dan ini sudah dilakukan oleh SoftBank ketika mereka invest ke Alibaba, atau Yahoo juga ketika awalnya invest ke Alibaba. Ternyata kemudian perusahaan milik Jack Ma ini melejitkan nilainya luar biasa, bahkan boleh bilang ribuan persen, ya, atau puluhan ribu persen mungkin. Inilah yang kita dapat kali ini dari bedah buku setebal ini. Saya mencoba berbagi intisarinya kepada Anda. Kita berjumpa lagi pada bedah-bedah buku selanjutnya. Sukses selalu.